Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan insyaallah berkah umur, dan alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Bang Heri Baga ya, di Balai Kopi di Sembahulu. Dan hari ini alhamdulillah Ramadan Karim kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu pasnya tanggal 25 Ramadan, hari Ahad hari ini. Dan alhamdulillah kita hari ini akan berbincang-bincang sedikit tentang kiat-kiat bagaimana beliau merintis Balai Kopi Sembalun sampai kemudian bisa sukses demikian ya. Sehingga ini beberapa alat yang sebelumnya pada saat kedatangan yang lalu belum ada dan sekarang sudah ada. Ya, nanti beliau akan menceritakan sedikit bagaimana langkah-langkah kemudian untuk bisa kita memajukan UMKM secara umum, mobil khusus yang berkenaan dengan usaha kopi kita. Mungkin itu saya langsung ke beliau. Mungkin baik izin bisa diceritakan bagaimana kiat-kiat dan upaya atau langkah yang dapat kita lakukan dalam lebih memaksimalkan UMKM kita khususnya di bidang kopi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Heri. Jadi biasa dipanggil Mas Heri di sini ya. Jadi owner dari Balai Kopi Sembalun. Jadi sebelumnya saya ingin jelaskan sedikit latar belakang pendidikan. Jadi pendidikan saya itu adalah S1 profesi plus alumni dari Istikaz Hamzah tahun 2016. Jadi sempat mengabdi di Dinas Kesehatan dulu. Mengabdi di Dinas Kesehatan selama 2,5 tahun di kesehatan keluarga. Cuman makin kesini di Dinkes Kabupaten Lombok Timur. Iya, cuman makin kesini melihat peluang di Sembalun kok lebih nyaman kayaknya buka usaha. Cuman makin kesini kita coba untuk tidak hanya sekedar membuka usaha saja, lebih ke persiapan modal jenis usaha apa saja sih yang cocok kita kembangkan. Nah, mulailah dari sana, ada beberapa rekan dari beberapa daerah menawarkan kenapa tidak coba kopi. Nah, mulai dari sana coba kopi, kemudian gelutin di kopi. Cuman pada saat di awal-awal itu masih kerja di Dinas Kesehatan, Abang. Jadi makin kesini kok nggak fokus dengan orderan yang masuk. Jadi nanti pada saat itu kopinya setengah saya kerjakan, kerjaan di dinas pun setengah. Sudah, bismillah saya coba untuk resign. Jadi totalitas untuk belajar ke beberapa daerah tentang kopi. Ya alhamdulillah kita mulai dari sana dulu karena kita pakai gerobak kecil dulu. Gerobak dengan hanya beberapa 1-2 alat kita pakai dulu. Cuman makin kesini makin banyak peluang dan alhamdulillah modal usaha dari perbankan terbuka lebar lah untuk kami. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan peminjaman kredit modal usaha. Akhirnya kita coba untuk kembangkan untuk menjamu teman-teman konsumen yang notabene ekonomi menengah ke atas, karena memang itu sasaran kami. Jadi Balai Kopi Sembalun ini kita tidak buka untuk tongkrongan. Jadi yang pertama kita buka untuk supplier kopi beberapa daerah. Bahkan sampai saat ini kita rutin sebagai supplier Kita ngirim ke luar daerah. kita ngirim ke luar daerah. Dan mana saja? Kita ke Surabaya, kemudian ke Malang, ke Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Semarang, kemudian ke Bali, kemudian ada beberapa kafe ternama di Mataram, kemudian di seputaran Lombok Timur, serta khusus paketan oleh-oleh premium untuk teman-teman yang berkunjung ke Sembalun. Tamu-tamu. Jadi kita buka untuk supplier kopi Lombok, kemudian kita buka untuk edukasi.
edukasi mulai dari pasca panen, kemudian teknik roasting, kemudian sampai dengan ke proses teduh. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita satu-satunya spesialis yang sangat komplit, alatnya manual. Manual. Jadi kita di sini fokus di premium kopi. Cuman kita tetap berusaha untuk menyajikan kopi berkualitas tetapi harganya murah. Seperti itu. Jadi sudah berjalan. Dan itu sudah berjalan. Dan kita berusaha untuk tetap konsisten. Dan alhamdulillah untuk legalitas kita semuanya sudah ada. Sampai dengan level halal, semuanya PIRT, NIB, semuanya sudah selesai lah. Sehingga tidak ada keraguan lah bagi konsumen yang mempertanyakan tentang izin halal, PIRT, dan kita sudah fokus untuk pengembangan brand untuk saat ini. Kita proses pengembangan brandnya 15 tahun. Jadi kita masih punya waktu pengembangan brand itu 10 tahun lagi. Nah, brandnya yang kita pakai di sini apa? Kita Kopi Bumbung. Kopi Bumbung. Kopi Bumbung. Jadi alhamdulillah Balai Kopi Sembahulun satu-satunya kedai kopi yang mengangkat kopi Sembalun Bumbung dengan menggunakan brand Kopi Bumbung. Jadi di awal-awal itu kamu sering meminta atau memesan kami kopi saja. Kopi saja. Cuman makin ke sini kita mencoba untuk menjelaskan konsumen. Jadi Sembalun itu ada 6 desa. Kemudian desa paling tertinggi posisinya adalah Desa Sembalun Bumbung. Nah, di tempat kita, di sini sudah di posisi yang paling tinggi. Sehingga kopi Arabica itu makin bagus, dia posisi tanamnya itu makin tinggi. Dan di Sembalun Bumbung secara khusus dia tidak ada Robusta, dia hanya ada Arabica top. Dia tidak beda dia dengan di Sajang. Kalau di Sajang itu dia bisa tumbuh Arabica, dia bisa tumbuh Robusta kalau di sana. Lalu poinnya artinya sudah sangat dapat, katakanlah sudah mulai baksonya sudah maju, baik bisa keluar daerah. Lalu kemudian mungkin bisa kita diinformasikan beberapa alat yang bisa kita pakai begitu, mulai dari hal yang sederhana, yang standar, yang mungkin terjangkau bagi pemula, sampai dengan alat yang besar. Mungkin kita bisa kesini sebentar. Tentunya kalau kita di kedai kopi itu kita harus punya flash yang seperti ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan flash yang sembarangan. Jadi kita harus menggunakan flash yang kedap udara seperti ini. Ini wajib punya. Kemudian untuk kedai pemula, karena kita buka kedai kopi untuk edukasi, jadi kita mau tidak mau harus menyiapkan semua alat manual brew sesuai dengan permintaan konsumen, karena kita tujuannya kan untuk edukasi. Satu persatu alat. Oke. Yang pertama kita punya P60. Kita punya alat untuk P60. Dan P60 itu ada dua jenisnya. Yang pertama yang seperti ini, kemudian ada juga yang seperti ini. Ada yang kantin, ada yang gepet. Tetapi secara penyaringan. Untuk penyaringan, tetapi secara fungsi dia sama. Kemudian kita punya triple dripper namanya. Triple dripper. Jadi dia fungsinya ini seperti tubruk, tetapi nanti hasilnya seperti P60. Jadi nanti ada filter yang masuk di sini. Cuman bedanya kalau P60 ini kopi itu tidak bebas bergaul dengan air. Tetapi kalau ini tergantung kita. Jadi dia bebas bergaul dengan air. Kayak mixer gitu ya. Dia merendam kopi itu lebih lama. Tergantung keinginan kita. Yang sudah bubuk. Kemudian nanti tinggal kita taruh aja gelas di bawahnya.
dia akan keluar bening seperti hasil dari P60. Berkesan seperti tadi. Ya, berkesan seperti teh, tapi dia lebih tebal rasanya. Lebih tebal, bodinya itu lebih tebal. Dan ini direkomendasikan juga untuk kedai-kedai pemula. Kemudian kalau yang ini untuk Turkish kopi. Oh ya. Jadi kalau pernah berkunjung ke Kopi Sapit, ya, pernah, pasti pernah. disajikan. Pernah nikmati kopi. Kemudian untuk yang ini Vietnam Drip, ini untuk Vietnam Drip kalau pernah dengar Yang kopi. sama dengan alat itu ya. Misalnya kalau pernah dengar kopi Mirna, jadi ini. Jadi inilah yang disajikan. Tetapi banyak jenisnya. Ada Vietnam Drip yang biasa, kalau yang ini yang premium alatnya. Yang ini harganya 100 ribuan. Ini harganya 100 ribuan. Kemudian kalau yang ini dia 150 ribuan. Kemudian ini 80 ribuan. Kemudian ini muka pot. Kalau untuk muka pot kita tidak rekomendasikan lah kalau di kedai-kedean karena memang agak sedikit repot. Repot bikinnya. Jadi ada alat yang lebih simpel, praktis, lebih praktis. Kemudian ini Aerofresh. Aerofresh ini ada dua fungsinya. Bisa kita untuk bikin P60 seperti ini, tetapi nanti kualitas rasanya akan beda. Ini Aerofresh. Mana yang lebih ini? Segar, ini yang lebih segar. Aerofresh. Aerofresh. Kemudian ini Pelofresmo. Jadi ini harganya 700, kemudian ini harganya 400. Yang dua ini harganya terpisah dia ya. Terpisah dia. Aerofresh sama Pelofresmo namanya. Jadi ini fungsinya untuk kita bikin espresso. Oh, Espresso. Bikin pakai espresso kopi. Espresso. Kemudian kita punya sifon. Kemudian sifon ini lebih ke yang kita jual itu lebih ke atraksinya. Cara penyajiannya. Cara pembuatannya. Karena kan nanti kita masukin kopi di sini, kemudian kita saring. Nah setelah itu baru kita masukin air lah di sini. Nanti air itu akan mendidih setelah kita taruhin kompor. Nah kompornya seperti ini. Kita taruhin kompor sini. Begitu dia nguap, airnya naik ke atas. Begitu dia kompor kita matiin, dia akan turun. Lebih ke dramatis lah kopinya. Dan ini luar biasa. Kayak kerja di laboratorium. Iya, biasa ya. Betul. Dan ini Rockpresso. Ini 3,2. 3,2 juta. Ini fungsinya untuk kita bikin espresso. Ini lebih maksimal hasilnya. Dan ini untuk kedai kopi pemula, kita saranin untuk pakai ini. Bagus. Kemudian Frame Press. Ini Frame Press ini juga kita rekomendasikan untuk pemula ini. Karena di samping harganya murah, kemudian sederhana, simple cara bikin kopinya. Setelah kita masukin kopi, siram air, tunggu beberapa detik, kemudian kita press. Baru yang ini Bellman. Jadi ini lebih ke atraksi penyeduhan saja. Nanti kita masukin air di sini sampai sini, kemudian kopi kita masukkan di sini. Kemudian nanti karena ini kan dia kedap ini, kemudian ada tekanan dari bawah, kemudian nanti dia akan mengeluarkan uap yang sangat kencang. Ini ditaruh di pemanas ya? Iya, kita taruh di atas pemanas. Kalau kita tekan kalau kita putar yang ini keluar uap yang keras sekali. Tetapi kalau kita buka yang ini, kalau ada kopi di sini dia akan keluar espresso. Nah, sedangkan uapnya itu hanya uap biasa, bukan keluar cairan kopinya. Bukan. Tapi cairan kopinya dari sini. Cairan kopi akan keluar dari sini. Dan ini uap yang keluar itu semacam angin, kayak kompresor gitu dah. Ya, kita pakai untuk nyetim susu. Meledak gitu. Ya. Harus ada saluran seperti orang memasak. Ya. Supaya enggak. Ya. Itu dah.
Oke. Kemudian ya untuk grinder, kita pakainya grinder. Jadi ini edisi terbaru, tetapi ada kakaknya ini yang terbaru lagi. Ini 1.200.000. Jadi di cara Iya. diputar. Kita Masukkan kopinya, kita masukin kopi biji di sini, biji kopi di sini. Kalau di blender. Cuman karena dia harganya lumayan, jadi rasanya pun kita giling itu lembut, enak. Tapi kalau yang ini kita tidak rekomendasikan lah. Kenapa? Ini hanya untuk meng-up bahwa kita kedai kopinya bukan kedai kopi yang asal-asalan lah. Kita pengen serius di kopi. Jadi harta dia hand grindernya ya harus yang bagus lah. Kemudian untuk grindernya ini Ini yang masih dalam bentuk bijian, Mas. ini Biji kopi. ini untuk giling tubruk, untuk giling kopi Artinya yang masih biji. masih biji, kita masukin ke sini. Kemudian sistem penjualan kami dari awal masih konsisten, yaitu menjual roast bean-nya seperti ini. Jadi nanti konsumen itu akan pilih. Jadi kita tidak menyediakan yang sudah dibubuk. Jadi konsumen itu akan memilih biji kopi, mana yang cocok baru kita akan gilingkan. Ya. Nah, gilingannya pun sesuai dengan rekomendasi dari konsumen. Jadi masing-masing yang dari 245 ini jenisnya Jenisnya ini beda. Yang Tapi- tiga tapi ini satu, brandnya satu. brandnya satu. Yang tiga ini jenis kopinya sama, tetapi prosesnya yang berbeda. Nah, ini yang wine, ini yang natural, ini yang full wash. Nah, beda-beda kopi ini beda-beda taste yang dikeluarkan. Kemudian kalau yang ini dia robusta unggul sama robusta lokal. Terus kalau alat ini Kemudian untuk alat kita rekomendasinya lebih baik yang besar seperti ini, yang Monarch. Kita dapat support dari alat kopi Malang. Jadi dari awalnya berdiri kopi ini, kedai kopi ini kita selalu ngambil produk-produk lokal lah. Yang maksudnya yang teman-teman yang punya gitu. Ini alat kopi Malang yang support. Ini sangat rekomendasi sekali untuk penggilingan dalam volume banyak, misalnya 10 kilo, 20 kilo, bisa kita pakai yang ini. Kalau yang ini untuk kita produksi yang ini, kemudian untuk konsumsi yang ini. Dan ini 3,2, sama ini juga 3,2. Nah, kemudian kita lanjut ke mesin roastingnya. roasting. Apa istilahnya? Roasting. roasting. Jadi ini mesin roasting punyanya UMKM juga, UMKM NTB. Dari dinas koperasi UMKM atau dinas bukan. perindustrian? Ini Kaisar Coffee Roastery, dia yang buat itu. Ini bantuan atau Bukan, kita beli sendiri. Terkadang mungkin di sini saya sedikit jelaskan. Sebentar dulu, Pak. Dapatnya dari mana dapatnya? Kita beli sendiri. Yang di Mataram ada? Iya, di Mataram ada. Tetapi kita request apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi misalnya komponen-komponennya ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ini mesin yang semi otomatis. Jadi hatta orang yang tidak paham memproses mengoperasikan mesin ini masih bisa. Misalnya nanti kita ada panduan setelah mengukur density kopi, Tinggal on stop. tinggal on stop. Jadi nanti ada alarm-alarmnya. Ini UMKM Nusa Tenggara Barat. Oh, ya. Ini kena harga 18 juta. Berarti nanti kayak penggilingan gitu ya, gilingan kopi. Ya, jadi nanti kita timbang kopi karena dia kapasitasnya 1 kilo. Kita timbang 1 kilo, masukin ke buffer, ini namanya buffer. Nah, Nanti baru keluarnya bubuk. ya bukan. Dia keluarnya dalam bentuk seperti ini. Oh, berarti yang masih dalam kulit Ya, masuk ke sini. ya, Sehingga yang sudah Ya. bersih. yang masuk dalam bentuk bin seperti ini. Terus ampasnya keluar kemana? Dia keluar
sana. Iya. Oh, kayak gejala kerja Ya, mesin ya, ular ya. ya. Jadi kita masukin kopi di sini. Begitu suhu di sini menandakan 170 untuk yang Arabica. Arabica. Setelah kita ukur density-nya, baru kita masukkan, ya masuk turun ke sini. Nah, baru kita sesuaikan dengan kecepatannya. Nah, jadi nanti ada kecepatan drumnya di sana. Nah, baru ini checker untuk mengetahui apakah kopi ini sudah Kita bisa mengecek, dikeluarkan ya. ya untuk mengecek. Mengecek. Tapi kalau sudah Kita juga menyatu dengan mesin, ini tidak begitu kita hiraukan. Begitu dia sesuai suhunya, kita keluarkan. Jadi nanti dia keluar. Nah, baru setelah dia keluar kita hidupkan cooling fan sama mixernya. Jadi dia ini akan memutar, kemudian di bawah ini akan menyedot. Dia menyedot panas dari kopi. Jadi dia 2 menit 3 menit kopi sudah dingin. itu jadi cukup sederhana ya. Jadi tinggal masukkan, Ya, diatur, ya. kebutuhannya. Cuman yang susah itu begitu ada konsumen yang meminta, misalnya, Mas Heri saya mau minta roastingannya di level sekian ya, misalnya light to medium, misalnya, atau medium to dark misalnya, itu agak sedikit susah. Kalau dia mintanya 5 kilo terus bervariasi, dan itu agak sedikit susah. Berarti dari kebutuhan atau permintaan yang apa istilahnya, yang roastingnya sekian, semacam apa, suhunya atau apanya jenisnya, Apa ini? yang kita request Level. level. Itu level dari roasting itu standarnya seperti apa? Jadi ini medium light. Ini kan beda nih. Ya. Nah, ini jenis kopi sama Oh, ini. artinya tingkat kematangannya itu. Tingkat kematangannya Nah, itu itu yang pasti akan berpengaruh terhadap rasa. cita rasa. Oke. Misalnya ada yang suka, saya nggak suka kopi pahit tapi sukanya asam. Oh ya udah, level. Berarti ini dia diatur di sini Kita ya. aturnya di sini. Semacam Ah, tangannya itu ya. Cuman itu pun kita ada mekanisme terlebih dahulu. Kita ada istilahnya pengukuran density, kepadatan biji kopi. Kalau dia kepadatannya itu dalam 1 kilo itu misalnya kita rubah dia ke liter, kepadatannya itu misalnya 650 kepadatan kopi itu setelah kita timbang. Berarti itu dipetiknya di bawah 1000 mdpl. Jadi kita tidak akan bisa dibohongi. Misalnya si dia datang bawa kopi ini dari Lenek, bawain Arabica. Ini Mas Heri, saya petikin kopi Arabica, saya petik di di ketinggian 2000 misalnya. Nah, kita ukur density-nya ternyata dia di bawah 650 atau 650 tidak bisa. Berarti bukan dia di ketinggian 2000 Iya, mdpl. bukan. Kalau dia lebih dari 750 bahkan mencapai dia 800, itu sudah ketinggian di atas 1000. Berarti sudah dapat terdeteksi dengan Iya, alat itu. Kita menggunakan metode pengukuran density namanya. Baru nanti kalau dia density-nya kepadatannya itu 650 atau di atas 750, suhu memulainya beda juga. Ya. Ah, ah. Oke, baik, terima kasih Bang Heri atas beberapa informasi yang sudah ringkas, Siap, jelas dan luar biasa. Dan kawan desa, itu baru sesi pertama kita bicara pemberdayaan UMKM khususnya kopi, dan sebentar lagi kita akan diskusikan hal yang berikutnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.